Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati ibu-ibu guru hebat SD 3 Sukaratu yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan diseminasi modul 1.4. Padahal kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada umatnya yang taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk awal kegiatan ini agar berjalan lancar dan mendapatkan manfaat serta keberkahan dari kegiatan ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya hanya memberikan sharing saja atas beberapa materi yang telah saya dapatkan. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan diseminasi ini ada juga muncul juga ide-ide atau gagasan-gagasan yang lebih menarik, yang lebih hebat dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, sebelum ke pembelajaran, saya akan melakukan atau menawarkan kesepakatan dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu kesepakatan memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Mungkin sudah sepakat ya, alhamdulillah, karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Semoga dengan hadirnya Bapak Ibu guru hebat di sini menjadi ladang ibadah dan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesepakatan yang kedua, saya menuangkan bahwa memohon kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk membuka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Jadi jangan terpaku saya yang mempunyai materi. Jika ada Bapak Ibu guru hebat yang mempunyai ide, gagasan atau pengetahuan di luar pengetahuan saya, silakan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau memberikan masukan, tambahan, kritik, bahkan saran. Sepakat? Yang kedua, terima kasih. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Sepakat? Sepakat. Ada lagi yang ingin ditambahkan dari kesepakatan bersama ini? Kira-kira? Sudah cukup untuk itu. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, untuk agenda hari ini, materi yang akan diseminasikan yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dari 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan yang keenam, restitusi, yaitu tentang langkah-langkah segitiga restitusi. Untuk pembelajaran yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya, karena Bapak Ibu guru berada berpasangan berdua, boleh dipraktekkan. Mari kita praktekkan sama-sama. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Siapa yang mau mengepalkan? Apakah Bapak atau Ibu? Maka salah seorang mengepalkan tangan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda
pentingnya untuk kehidupan Anda. Sangat penting ya yang ada di kepala tangan Bapak Ibu semuanya. Tugas rekan Bapak Ibu, misalkan Ibu Nur atau Ibu Nurdika atau Bu Santi, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing ada B memiliki waktu 30 detik saja. Maka sekarang Ibu dulu yang memegang yang mengepalkan tangan ke Pak Guru. Bu Elis sama juga ke Bu Tika, kepalkan tangannya seolah-olah di sini ada yang sangat berharga. Silahkan, apakah dengan cara membujuk atau dengan cara menghardik atau dengan cara memberikan imbalan, terserah, yang penting Bu Nur, Bu Elis dan Bu Santi apakah bisa membuka kepala tangannya atau tidak. Maka buka. Kita yang punya tangan ya, kita yang punya tangan. Jadi sebenarnya dibuka atau tidaknya, bagaimana kita mengendalikan tangan kita, apakah mau dibukakan atau tidak. Tapi karena kemungkinan ancaman itu sangat menyakitkan, ancaman itu sangat menakutkan, maka kepalan tangan kita otomatis dibuka. Ibu Santi juga karena memang diberi sesuatu, maka Ibu Santi mampu membuka gitu ya. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita bisa membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar itu apa. Kebutuhan dasar. Bu Santi berarti ada kebutuhan dasar ingin diberi. Jadi ketika diberi maka membuka tangan. Welis karena ketakutan, ada rasa takut. Bu Nur juga memiliki rasa takut. Jadi kebutuhan dasarnya adalah kenyamanan. Karena kurang nyaman jadi dibuka. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Jadi kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Nah, ini ilusinya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol yang tadi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu adalah bagaimana kita mengontrol murid. Kumaha urang gitu nya, karena yang mengendalikan adalah
kita gurunya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tadi seperti diancam dengan korek api, diancam dengan tusukan pensil. Kemudian juga bisa memberikan pengaruh imbalan. Selanjutnya, nah menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yaitu choice theory, ini Dr. William Glasser. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi tadi kita memiliki tujuan untuk mempertahankan, dan yang ingin membuka juga mempunyai tujuan, ingin mengetahui apa yang ada di dalam kepala tangan kita, seperti itu. Lanjut ke perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, yaitu pada Principle Centered Leadership tahun 1941, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini perbedaan antara stimulus dan respon. Silakan. Pada teori stimulus respon, bahwa realitas kebutuhan kita sama. Kata teori kontrol bahwa realitasnya kebutuhan kita berbeda. Sebenarnya yang mana yang betul menurut kita saat ini? Berbeda ya, kebutuhan berbeda. Terus semua orang melihat yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bedanya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tidak bisa kan ya? Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun melalui teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi meskipun itu salah, pasti si anak atau si siswa mempunyai alasan kenapa melakukan kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Melalui teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dibujuk gagal, pasti dipaksa ya, diancam. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apa yang terlintas dalam benak Bapak dari guru hebat tentang makna disiplin? Maka kemukakan. Kira-kira menurut Ibu apa, Bu? Disiplin itu? Disiplin itu tepat waktu. Tepat waktu, ya. Betul. Konsisten. Terus ketika menepati janji, betul. Berusaha mematuhi peraturan. Betul. Berusaha mematuhi peraturan benar. Bagaimana, Bu? Masuk sekolah tepat waktu, gitu ya. Terus anak-anak patuh terhadap perintah atau tugas guru, gitu ya. Itu yang terbesit dalam benak kita bahwa disiplin itu seperti itu pada mulanya. Nah, sekarang ini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
Artinya harus patuh kan orang itu terhadap kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi asal dipaksa kudu disiplin gitu ya. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka, ya, suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara pada bukunya tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri kita sendirinya internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Misalnya kalau di dalam diri anak belum disiplin, ya otomatis guru yang harus memberikan motivasi eksternal supaya si anak dapat disiplin. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara juga merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu seolah-olah siswa atau anak sudah mempunyai pemikiran, sudah mempunyai itikat niat sendiri untuk memerintah dirinya sendiri supaya berperilaku disiplin. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, sama dalam konsepsi keteladanan sikap cetakan merdeka 2013 halaman 469. Selanjutnya, perjalanan Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi intinya siswa melakukan kedisiplinan itu adalah tahu manfaat dan tujuannya untuk apa, bukan semata-mata hanya untuk mematuhi peraturan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah, tapi mereka juga mengetahui untuk apa sih kita datang ke sekolah tepat waktu, untuk apa sih kita melaksanakan tugas dari guru, sehingga yang muncul dalam dirinya adalah motivasi dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik, bukan ketidaknyamanan. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Dalam kedisiplinan itu ada nilai-nilai kebijakan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tadi tujuan mulia itu adalah nilai-nilai kebajikan. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diane Goosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi intinya dalam diri siswa itu harus tertanam nilai-nilai kebajikannya, mulai dari tanggung jawab, saling menghormati, itulah. Nah, yang kita tahu bahwa saat ini kita sedang menggencarkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Untuk supaya tidak menegangkan, boleh nyanyi dulu, Bapak Ibu hebat. Profil pelajar Pancasila. Stop. Kita mulai 1, 2, 3. Pelajar Pancasila. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak
Kemudian ya keterampilan hidup. Memang di dalamnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, keingintahuan, segala macam nilai-nilai kebajikan adalah yang ada di berbagai teori di sini. Ini universal sifatnya, jadi mendunia. Termasuk, nah ini juga sama, the seven essential virtues. Jadi ada 7 karakter atau 7 nilai-nilai kebijakan yang oleh Michel Borbard di dunia. Kemudian proyek nilai-nilai kebajikan, peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, banyak. Terus yang kedua, pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman dan tindakannya. Nah, ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika nama pernah dilakukan sama kita, cuman kita tidak tahu apa namanya. Jadi kalau restitusi itu pilihan. Jadi si anak diberikan pilihan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman dampaknya adalah negatif. Banyak murid yang membenci terhadap peraturan, bahkan di zaman sekarang, kalau zaman dulu kita dimarahi guru, bahkan malunya tidak membenci. Tapi kalau sekarang anak-anak banyak yang membenci gurunya gara-gara itu. Konsekuensi netral dan restitusi itu dampaknya positif. Nah, ini keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengikuti pengimbasan sekolah penggerak sudah tahu bagaimana membuat keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya adalah keyakinannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinannya yaitu untuk nilai kebajikannya, kesehatan dan keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi yang diyakinkannya itu adalah nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas tersebut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya sesuai peraturan kelas, peraturan kelas itu berada di inti paling dalam. Kemudian keyakinan kelas, ke lingkungan positif di sekolah dan timbullah yang namanya budaya positif. Tujuan nama eta. Perbedaan naon? Kalau peraturan dikembalikan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker. Jangan berada di kelas atau koridor. Jadi kalimatnya negatif peraturannya. Banyak yang memakai kalimat negatif. Dilarang, jangan. Pernah teringat bahwa ada psikolog yang mengatakan kalau ke anak jangan bilang ulah lompatan, jangan berlarian, tapi jalan saja, jangan ulah menyebat tekening gitu ya. Hati-hati. Nah, hati-hati. Maka keyakinan kelasnya tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Kan dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan untuk kamu. Nah, caranya bagaimana? Sepertinya sudah ya, Bapak Ibu Hebat sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing pada tahun ajaran baru. Peraturan kelas kan sedang Acan beres. Acan beres sedayana. Nah, Tapi sedang dibuat dari awal, tapi belum tuntas. jadi langkah yang pertama katanya
disepakati. Jadi anak-anak ikut berpendapat keyakinan yang akan dibuat teh. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar. Kemudian susun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif, diganti tadi yang dilarangnya. Tidak boleh makan di kelas, Bu. Nah, digentos sebenarnya tidak boleh makan. Jadi makan pada waktu istirahat gitu misalnya. Kalau misalkan ada anak yang tidak boleh ribut, Bu, ketika belajar, nah, berarti saling menghargai misalnya, atau memperhatikan guru ketika menjelaskan, kan biasa digentos. Susun keyakinan atas dengan mengganti kalimat negatif, tinjau kembali hasil curah pendapat, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan diri ayam sami, dijikan tah dengan keyakinan. Misalnya tidak boleh ribut di kelas, terus tidak boleh tahu di kelas kan sama. Berarti saling menghormati, tak masukkan ke satu keyakinan, saling menghormati, saling menghargai. Semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Sadayana meninjau ulang, dibacakan lagi, disepakati lagi, ditandatangani oleh bersama. Diletakkan disimpan di tempat yang mudah terlihat, dipajangnya di kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Pernah dibaca sadayana silam. Nah, ada satu kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira bagaimana rumah? Kalau Ibu Ambar, Bapak Ibu guru sebagai Ibu Ambar. Memberi nasihat Ke Doni. Tidak membawa makanan. Jadi Doni kena nyerang mohon yang emang terkait nyuhun tidak jangan. Terus ada lagi yang Sebenarnya jadi jangan membawa makanan. Boleh bawa makanan. jangan membawa makanan orang lain. Tidak boleh membawa makanan ke teman yang lainnya. Terus ada lagi pemimpin boleh mohon. Jadi kalau mau minta, Ada nasihati, baik-baik izin dulu. dikasih kalau Ditanyanya. Nah, jadi kenapa Doni bisa seperti itu? Kebutuhan apa yang diinginkan oleh Doni? Pasti kebutuhan bertahan hidup, lokalnya. Kebutuhan kasih sayang yang diterima, terus kebutuhan kekuasaan. Jadi artinya nanti hayang pang hebat nawe. Terus bosan, kebebasan, terus kesenangan dan sebaiknya kalian kebetulan gitunya dicanda. Bisa saja kebutuhan itu muncul dalam benak Doni. Kaitan kasus tadi kaitannya dengan 5 posisi kontrol ini. Nah, 5 posisi kontrol ini penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat yang mana? Kalau saya sebagai penghukum, saya juga pernah menjadi seorang pembuat orang bersalah. Menjadi teman juga, menjadi pemantau jarang sih, manajer jarang. Jadi kebanyakan sebagai teman. Makanya anak-anak banyak yang mengunjak kelas 1 makom. Nanti ibu bantu sebentar ya. Jadi anak-anaknya anak kelas 1 teh ya ibu apa itu aja ya. Jadi itu teh berperilaku sebagai teman. Seolah kita temannya. Jadi si anak kan mengunjak kita gitu. Terus kalau kita nggak ada, pasti sama guru yang lain gak nyaman. Karena teman dia adalah kita, gurunya. Tuh kadang gitu membuat orang bersalah. Pernah sering dramanya. Ibu teh capek aku. Nah, ini pernah bertanya. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Si ibu teh kecewa Pak Abi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah gue gitu. Jadi yang menghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, sok demi ibu, bukan teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau.
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, itu juga sebagai penghukumnya. Jadi katanya dari 5 posisi kontrol ini, penghukum itu identitasnya gagal, pembuat orang bersalah gagal, teman itu berhasil atau sukses, pemantau sukses, identitas manajer juga berhasil dan sukses. Jadi kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah sangat tidak dianjurkan untuk kita sebagai guru. Nah ini terakhir segitiga restitusi. Jadi untuk katanya kata teori ini bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dari setiap kasus kita harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ente merasa dirinya kecilnya tos gagal atau tos salah habis salah begitu, tapi distabilkan. Validasi kebutuhan membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian menanyakan keyakinan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dikembalikan ke keyakinan kelas. Intervensi 30 detik. Langsung saja ke sini. Jadi ini yang pernah saya lakukan segitiga restitusi. Saya itu dilakukan teh. Jadi waktu libur saya pernah mempraktekkan skenario pembelajaran